Hari ini kita jumpa sekali lagi dalam program Life Unlimited untuk temukan siapakah diri kita yang sesungguhnya. Siapa identitas kita? Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita boleh jumpa kembali lagi dalam program Life Unlimited ini. Kalau pemirsa Life Unlimited yang setia pasti sudah kenal sama saya, orang Kanada yang sudah cukup lama di Indonesia, sampai sudah jadi seperti orang Indonesia. Nah, kita di dalam program Life Unlimited ini, setiap minggu di channel ini, jam ini, hari ini, ketemu terus untuk belajar bersama-sama tentang apa? Life Unlimited, hidup yang tidak terbatas lagi. Hidup yang benar-benar luar biasa di dalam Yesus. Jadi setiap episode kita akan masuk bersama-sama dan temukan sesuatu yang baru. Siapa kita yang sesungguhnya, bagaimana kita bisa nikmati hidup yang benar-benar wow, luar biasa dahsyat di dalam Tuhan. Jadi belakangan ini dalam series ini kita masuk dengan identitasku. Saya mau kita semua tahu siapa kita yang sesungguhnya. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak tahu jati dirinya, tidak tahu betapa luar biasa itu Yesus yang ada di dalam diri mereka. Jadi hari ini kita akan masuk dalam satu topik ya yang baru hari ini, bahwa kita semua, siapakah kita, identitas kita semua, orang yang percaya kepada Yesus adalah alat kemuliaan Tuhan. Bukan aja seberapa di antara kita, tetapi kita semua yang menjadi dalam tangan Tuhan, kita semua menjadi alat kemuliaannya. Jadi kita akan masuk hari ini dalam firman Tuhan, belajar bersama-sama sampai kita semua akan memandang diri secara berbeda setelah program ini selesai. Tapi sebelumnya, supaya saya tidak lupa, saya mau mengingatkan kita semua bahwa setelah program ini selesai, bukan saja sampai di situ saja kita belajar bersama-sama, tetapi boleh hubungi kami, boleh WhatsApp kami, boleh hubungi kami. Ada call center, ya, ada tim yang akan siap untuk mendoakan, yang perlu didoakan, jawab pertanyaan, atau mungkin ada yang mau tahu lebih lagi tentang siapakah pribadi Yesus. Dan dari mereka yang didoakan, setiap bulan saya terima laporan, kesaksian yang alami sesuatu yang ajaib bersama dengan Tuhan. Hari ini saya akan membaca salah satunya tentang kesembuhan. Tapi minggu lalu saya baca ada satu tentang yang dapat pekerjaan. Jadi semua yang rindu didoakan boleh hubungi kami setelah program ini selesai. Kalau hari ini saya membaca satu ini dari seseorang dari Pulau Nias. Dikatakan kemarin minta doa untuk anaknya yang sedang kuliah dan sakit di bagian pernafasan dan batuk-batuk. Nah, itu sudah dari 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Nah, tapi puji Tuhan setelah hubungi itu memberi kabar demikian melalui WhatsApp, ya. Berkata seperti ini, terima kasih anak kita sudah sembuh. Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan hamba-hambanya. Ya, kami ambil bagian yang kecil saja untuk mungkin ikut berdoa, ikut percaya bersama-sama. Tetapi yang sebenarnya yang memberi kesembuhan, yang memberi pekerjaan, yang memberi mukjizat, yang memberi pertolongan, itu selalu satu nama, Yesus, Yesus, Yesus. Jadi program Life Unlimited pun, Susan Hoover, semua tim call center, itu semua kami harap terima kasih untuk semua yang mengucapkan terima kasih. Tapi sebenarnya kami semua, sesuai dengan topik hari ini, hanya adalah alat bagi kemuliaan Tuhan. Yang melakukan semua yang ajaib, yang melakukan mukjizat itu, yang punya kuasa itu adalah Tuhan Yesus saja, bukan kami. Ya, jadi kami bersyukurlah ada pemirsa yang hubungi kami, dan bolehlah juga subscribe, ikut dalam berbagai social media seperti YouTube, YouTube, Facebook, boleh hubungi melalui WhatsApp, boleh ikut Instagram dan semua yang lain-lain. Boleh kita berteman, tapi ingat selalu bukan untuk seseorang siapa yang mendoakan, tapi itu semuanya karena di dalam nama yang berkuasa, nama Yesus.
Jadi hari ini kita akan lanjut dalam identitas kita, mengenal diri kita yang sesungguhnya, dan mengerti bahwa kita semua setelah kita mengenal pribadi Yesus, memang kita terima keselamatan. Dan minggu lalu pun kita belajar bahwa kita memiliki bukan saja keselamatan, kita menjadi pembawa pengharapan. Kita memiliki harapan yang teguh, yang pasti, yang kuat, yang tidak berubah karena itu adalah pribadi Yesus. Dan kita bawa itu kepada orang lain. Betul, kita adalah orang yang bawa perubahan kemanapun kita pergi. Dan saya mau kita semua juga mengerti setelah kita percaya kepada Yesus, kita sudah memiliki tujuan hidup yang berubah di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita masuk dalam firman Tuhan untuk kita melihat ini lebih jelas lagi. Di dalam 2 Korintus 4. Dalam ayat yang ke-6 kita baca, sebab Allah yang telah berfirman dari gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini yang luar biasa. Berkata lagi, kita bukan lagi orang yang hidup dalam gelap. Kita bukan lagi orang yang tidak tahu terang. Kita bukan lagi yang tidak punya pengharapan, tidak mengenal Tuhan. Ini kita harus tahu siapa kita. Sayang sekali ada orang yang mungkin sering dengar nama Yesus, tapi mereka merasa masih gelap, masih belum mengenal Tuhan, masih belum ada pengharapan. Itu harus berubah. Ya, kita yang mendengar nama Yesus bukan saja tahu tentang Yesus, tapi lihat di sini berkata kita boleh melihat kemuliaan pada wajah Yesus. Kita menjadi orang yang dekat, yang boleh benar-benar mengenal Tuhan. Ya bukan lagi dari jauh, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh datang dekat kepadanya. Boleh mendapatkan pengetahuan, ya boleh mengenal dia. Ini semua kabar yang baik bagi kita. Dan berkata apa dalam ayat yang berikut? Tetapi harta ini kami punyai dalam menjana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kita harus mengerti posisi kita. Kita boleh menjadi orang dekat kepada Tuhan. Kita boleh menjadi orang yang lihat kemuliaan Tuhan. Tetapi kita harus mengerti semua hidup yang luar biasa itu datangnya dari Tuhan dan bukan dari kita. Ini supaya kita benar-benar mengerti bagian kita dan bagiannya Tuhan. Supaya kita lihat perkataan apa yang di sini, bahwa Tuhan yang buat hati kita bercahaya. Tuhan yang buat kita menjadi hidup. Tuhan yang beri keselamatan. Tuhan yang beri hidup yang baru kepada kita. Kalau ada yang merasa masih hidup dalam gelap, masih jauh dari para Tuhan, jawaban solusinya ada. Ada Yesus bagi kita, Sang Juru Selamat. Ada Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Yesus yang sudah datang untuk menebus kita. Yesus yang sudah datang yang sudah ambil dosa kita dan sudah bayar lunas. Yesus yang sudah mati, terima hukuman mati bagi kita dan sudah bangkit dan hidup bagi kita. Jadi kita harus tahu ada bagian yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Bagian kita apa? Percaya, menerimanya. Ya ada bagian kita yang kecil dibanding bagian Tuhan yang lebih besar. Jadi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memilih dan memberi hidup kepada kita. Jadi kita dalam program ini namanya Life Unlimited. Hidup tanpa batas, hidup yang luar biasa. Itu adalah Tuhan yang memberi hidup itu kepada kita. Kalau kita sendiri, saya lahir di dunia ini, saya dapat, mungkin orang percaya mereka dapat hidup daripada siapa orang tuanya, mama papanya. Saya memang lahir di dunia ini, saya dapat hidup, memang bernafas dari saya lahir di dunia ini. Tetapi harapan hidup yang berbeda yang saya terima itu bukan dari waktu saya lahir, di kampung yang mana, dengan latar belakang apa. Tetapi saat kita terima Yesus, kita terima hidup yang baru. Saya tidak dibatasi lagi oleh siapa-siapa, latar belakang saya, mama papa saya, di kampung mana, atau kaya atau miskin, punya pendidikan apa, punya masa depan apa. Tapi semuanya adalah Yesus yang ada bagi kita. Kalau kita merasa juru selamat, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa masuk di dalam diri kita. Semuanya
sungguh-sungguh berubah. Kita memiliki tujuan hidup yang berbeda. Amin. Karena itu masuk kita dalam satu lagu yang sungguh-sungguh luar biasa. Berkata apa? Nyata kebesaran-Mu. Ya, untuk kita ingat, kita hidup sekarang dengan benar-benar kita memiliki tujuan hidup yang berbeda. Kita sudah hidup untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Mari kita masuk dan nikmati lagu ini bersama-sama. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku Wah, luar biasa. Siapa kita, siapapun kita, dari manapun kita. Bayangkan kalau hidup kita sekarang punya tujuan yang besar. Kita boleh nyatakan kebesaran Tuhan. Sekalipun kita merasa kita orangnya kecil, bukan siapa-siapa. Seperti saya pun lahirkan di kampung kecil. Hanya 200 orang di satu pulau yang kecil di Kanada dari keluarga yang miskin. Jadi mustahil mungkin saya bisa duduk di sini hari ini. Tapi saya di sini hari ini, masuk TV pun. Bukan karena saya orang besar. Saya orang kecil, saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya memiliki Tuhan yang besar. Dan karena kita memiliki Tuhan besar, makanya semuanya berubah. Kita boleh memiliki hidup yang tujuannya besar. Jadi kita sekarang, kita percaya kepada Yesus. Bukan saja diselamatkan, nanti masuk surga, itu sudah luar biasa. Tetapi kita pun bisa memiliki tujuan hidup yang besar. Kita pun bisa menjadi orang yang penting di dunia sekarang ini. Kita menjadi sekarang ini alat yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, berkata dalam ayat yang kita baru baca tadi. Berkata apa? Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi harta kemuliaan itu dari Allah. Harta kemuliaan, tapi itu ada di dalam diri kita. Untuk kita mengerti bahwa kita tidak sama. Mungkin sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita merasa kita biasa, kita hidup dengan tujuan hidup biasa, kita hanya hidup untuk apa-apa aja yang ada. Tetapi sejak kita terima Tuhan, bukan saja itu seperti tiket masuk surga nanti satu hari. Ada kemuliaan kuasa Tuhan yang masuk di dalam diri kita. Jadi saat kita lihat orang yang tidak mampu, orang yang putus asa, kita membawa pengharapan. Saat kita lihat orang yang sakit, kita boleh doakan. Ya, kita boleh beri kuasa namanya Yesus kepada mereka. Saat kita melihat orang yang bergumul dalam kehidupan ini, merasa tertolak, tidak ada kasih, kita bisa ceritakan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Saat ada orang merasa tidak yakin keselamatan, tidak tahu kemana, tidak merasa dekat kepada Tuhan, merasa tidak layak, kita boleh membawa kabar baik tentang Yesus kepada mereka. Kita boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua biasa diciptakan Tuhan dari debu.
Kita semua bukan memiliki kemuliaan lahir di dunia ini. Saya, Susan Hoover, ini juga orang sangat biasa. Anak yang tidak diharapkan daripada orang tua. Saya adalah anak yang agak sedikit tertolak dari orang tua. Mereka tidak inginkan perempuan. Saya ini perempuan. Saya lahir di keluarga yang miskin. Saya sakit-sakitan dari kecil. Kelihatan sangat biasa-biasa saja. Nah, bagaimana saya merasa saya boleh berada di Indonesia, bangsa yang luar biasa, sampai Tuhan boleh penuhi hidup saya, ubahkan diri saya, jadi berani bicara kepada orang, ya boleh membawa harapan. Kami sering sekarang keluar membagi sembako kepada banyak orang, bawa kabar baik kepada banyak orang, doakan melihat banyak orang yang sakit jadi sembuh seperti kesaksian tadi. Bukan sama siapa, itu karena Susan Hoover tahu dari latar belakang saya. Itu karena ada Yesus. Jadi ada Yesus, ada kemuliaan Tuhan dalam kita semua. Kita boleh membawa kepada orang lain. Seperti ini mungkin saya bisa berikan ilustrasi hari ini. Berkata dalam ini kita seperti kita semua berjana tanah liat ya. Seperti kita semua dari debu-debu saja yang biasa-biasa saja. Contohnya hari ini kalau saya membawa itu sesuatu yang kita gunakan untuk pekerjaan. Suami saya suka perbaiki ini itu dalam rumah. Dia sering pakai ini. Ini kan sarungan tangan. Nah, kita pakai ini untuk pekerjaan ya kan, bisa lihat ini pun memang untuk bekerja. Ya, ini supaya tidak licin ya, boleh pegang kuat saat kerja. Ini kan jaga tangan. Tetapi kalau ini sendiri tidak bisa buat apa-apa. Saya bisa suruh kepada sarungan tangan ini. Saya bisa suruh, bekerjalah, angkatlah itu, lakukan itu. Tapi tidak dapat melakukan apa-apa. Saya bisa suruh sampai saya teriakin. Ini ya, bekerjalah, ayo angkatlah itu, ayo angkatlah itu, ayo. Tapi tidak bergerak. Bahkan saya mungkin bisa kasih kawannya satu lagi. Ayo sekarang sudah 2, lebih kuat. Bekerjalah. Dan rasanya frustrasi dengan itu tidak lakukan apa-apa. Kenapa nggak melakukan apa-apa? Memang nggak ada kehidupan, nggak ada kekuatan. Lemas-lemas kayak gini nggak bisa lakukan apa-apa. Itu kalau itu sendiri. Tetapi taulah, kalau ada tangan yang masuk di dalam, wah sekarang sudah mampu, sekarang sudah bisa bekerja baik-baik, mungkin bisa lakukan pekerjaan yang luar biasa, mungkin bisa angkat ini itu, bisa sambungkan listrik ini itu. Kenapa sekarang bisa lakukan sesuatu, bahkan bukan pekerjaan besar? Karena kehidupan sudah masuk, kekuatan sudah masuk, sekarang jadi mampu untuk melakukannya. Nah itu sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak ada Yesus di dalam kehidupan kita, kita seperti ini. Kosong, gak bisa lakukan apa-apa. Kita nggak ada harta kemuliaan. Harta kemuliaan masuk dalam kehidupan. Kemuliaan itu daripada Allah. Tapi dia mengisi hidup kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah mengutus rohnya masuk ke dalam diri kita. Kita sekarang bukan lagi kosong-kosong, bukan lagi biasa-biasa, bukan lagi seperti sesuatu yang lemas-lemas nggak bisa lakukan apa-apa. No, kita sudah menjadi alat bagi kemuliaannya. Kemuliaannya Tuhan sudah masuk di dalam diri kita, sudah mengubahkan kita. Jadi memang bagian luar bukan masih kelihatan sama. Ini bagian luar kelihatan sama, tapi yang berubah apa yang masuk di dalam. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, mungkin bagian luar kelihatan sama, tetapi ada perubahan besar apa yang masuk di dalam dirimu. Kalau kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, Sang pribadi Yesus sudah masuk di dalam hatimu, wow, kesangkapanmu berubah, tujuan hidupmu berubah. Jangan terus memandang dirimu masih kosong, masih lemas, masih melatar belakang ini itu. No, di dalam Tuhan kita sudah memiliki hadirat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sudah ada harta kemuliaan Tuhan di dalam dirimu. Dan itu luar biasa, Tuhan yang memilih kita. Tuhan bisa milih dari semua ciptaannya. Tuhan bisa milih dari semua keindahannya yang dia ciptakan. Tetapi Tuhan memilih hidup di dalam diri kita. Wow, berarti dirimu sungguh-sungguh berharga, istimewa, dan penting bagi Tuhan.
Ada orang yang mengalami perubahan seperti ini di dalam Alkitab. Kalau kita ingat ada orang yang namanya dulu Saulus. Dia adalah orang yang menganiayakan jemaatnya Tuhan, menganiayakan orang yang percaya kepada Yesus. Dia dulu sombong, merasa dia hebat. Tetapi akhir-akhir dia jumpa dengan Yesus dan hidupnya berubah total. Hidupnya benar-benar berubah saat dia jumpa dengan Tuhan. Dia tahu bukan hidup bagi dirinya sendiri lagi, bukan hidup bagi kemuliaan dia, kesombongan dia, kepentingan dia, tapi dia jumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup. Berubah semua tujuan hidup dan dia memutuskan untuk hidup untuk Tuhan. Dan saya percaya kita semua sama. Mungkin kita semua memiliki latar belakang. Mungkin kita memiliki latar belakang yang jahat, yang jelek, yang gelap, yang susah. Apapun, siapapun kita dulu. Ingatlah berkata dalam firman Tuhan. Kita semua di dalam Tuhan menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jangan izinkan masa lalumu menentukan masa depan. Tapi apa yang seharusnya menentukan masa depan kita? Siapakah kita di dalam Kristus Yesus? Dan Tuhan sudah ubahkan hidup kita. Bukan saja untuk hidup untuk diri sendiri, hidup biasa-biasa, tapi mengubahkan kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan dapat pakai hidupmu dengan luar biasa. Saat Rasul Paulus itu ketemu dengan Tuhan, dia pun lagi saat jumpa dengan Tuhan, dia belum tahu semua. Dan ada orang yang takut-takut datang melayani dia. Tapi Tuhan memberitahukan seperti ini. Tuhan berkata kepada orang yang dipanggil melayani dia. Tuhan berkata seperti ini dalam firman-Nya. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan katakan apa? Bahwa orang ini adalah alat pilihan bagiku. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita semua hari ini adalah alat pilihan Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, hari itu Saulus itu berubah daripada menganiayakan umat Tuhan menjadi umatnya Tuhan yang sungguh-sungguh dan berikan hidupnya bagi Yesus. Dia mengerti waktu di dunia ini sekarang memiliki tujuan hidup. Sampai pun dia mau dipenjarakan, sampai dia rela apapun terjadi kepadanya karena dia percaya ini. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus luar biasa. Sampai dia menulis pun kepada orang lain. Bahwa apapun terjadi kepada dia, boleh terjadi. Yang penting lebih banyak orang dengar tentang Yesus. Nah, saya merasa itu sesuatu yang luar biasa. Di mana kita tahu, bukan saja kita boleh mengalami Yesus. Tetapi hari-hari ini, kita boleh menjadi alat. Alat itu sesuatu yang luar biasa. Alat itu artinya sesuatu yang digunakan di dalam tangan yang pegang. Tuhan memegang hidupmu dan menggunakan itu untuk kemuliaannya. Percayalah, di dalam tangan Tuhan, diri kita aman. Di dalam tangan Tuhan, Dia yang menciptakan kita paling tahu untuk bagaimana menggunakan hidup kita. Saya mau kita masuk dalam satu video klip yang singkat yang menceritakan hatinya Paulus ini saat dia juga ketemu. Dia adalah alat untuk kemuliaan Tuhan. Sampai dia rela bagaimanapun Tuhan mau gunakan hidupnya, bolehlah. Untuk ini daripada saya ceritakan di sini, mari ikut saya ke kota Roma di mana kita akan temukan rahasia hidup Rasul Paulus yang sungguh luar biasa. Rasul Paulus dipenjarakan, ditahan di Roma selama 2 tahun. Di tempat dekat-dekat dengan ini. Dan dia mengatakan seperti ini. Saat dia ditahan, dia berkata itu bagus untuk apa? Untuk kemajuan Injil. Nah, itu tidak mungkin masuk akal. Tapi Rasul Paulus terasa dengan dia diikat. Dia dipenjarakan karena Injil. Lebih banyak orang menjadi berani untuk cerita-cerita Injil kepada yang lain. Nah, bahkan dia mengaku tidak semua orang punya motivasi yang benar. Ada yang melakukannya karena motivasinya palsu. Mau dia ingin dia lebih menderita lagi. Tapi dia berkata, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa dia menderita dalam penjara? Karena dia berkata apa? Yang terpenting Injil diberitakan. Nah, itu adalah hatinya Paulus. Dia katakan yang penting tidak tahu alasan atau motivasi orang. Tapi yang paling penting kepadaku adalah Injil diberitakan. Jadi dia di penjara berkata apa? Bahkan dia nulis dalam surat Filipi. Memang dia menulis surat Filipi itu di sini, di kota Roma ini. Dan dia berkata, aku bersukacitalah. Di dalam penjara bersukacita. Bersukacita
sukacita karena Injil diberitakan. Jadi dia rela-rela di penjara sakit-sakit. Yang penting makin banyak orang menjadi seperti dia, berani memberitakan tentang Yesus. Sampai dia berkata, aku berdoa bahwa hidupku baik mati atau hidup akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Aku tetap berani memberitakan Injil. Wah, ini hati yang sangat luar biasa yang kita dapat dari para Rasul Paulus. Dan pengalamannya dia di dalam kota Roma ini. Luar biasa sekali kalau kita bisa dapat hati seperti itu. Tidak penting siapa lihat kita atau kita dihargai atau tidak atau bagaimana hidup kita. Yang terpenting lebih banyak orang mengenal Yesus. Wow, luar biasa sekali kan? Itu yang kita dapat pelajari dari Rasul Paulus di kota Roma hari ini. Amin, saya harap kita bisa tangkap arti daripada klip yang singkat ini untuk melihat bahwa Rasul Paulus tidak hidup lagi untuk kepentingan diri sendiri. Dulu dia mau jadi orang yang tertinggi, terpelajar. Dia dulu menjadi mungkin orang yang terhormat. Sekarang dia katakan, apapun, bahkan saya di sini seperti ini dalam bicara, bolehlah. Yang penting nama Yesus yang diberitakan. Saya percaya dia tidak pernah menyesal keputusan seperti itu. Memang di dunia ini, hidup ini singkat. Kita harus mengerti. Semakin mau hidup untuk diri sendiri, semakin tidak ada kemajuan. Tapi saat kita mengerti, ada Yesus, ada harta kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Kita tidak harus hidup biasa-biasa lagi. Tapi kita boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk nama Tuhan. Tapi saya belajar ini. Semakin kita hidup untuk nama Tuhan, jangan berpikir kita tidak jadi siapa-siapa. Tuhan juga mengenal dan ingat nama kita. Kalau hari ini kita ingat nama Rasul Paulus seperti orang yang luar biasa hebat, bukan dilupakan. Makin dia hidup untuk nama Tuhan, makin kita juga ingat pribadinya yang membuat dampak yang besar. Jadi kita belajar saat kita terima Tuhan, apa yang terjadi? Yang ketika saya mau kita belajar hari ini bahwa kita hidup dengan tujuan baru. Kita memandang diri kita dan mengerti kita bukan sesuatu yang dibuang Tuhan. Kita bukan sesuatu yang gak dipakai Tuhan. Siapapun pribadimu, apapun latar belakangmu, apapun yang jelek, yang buruk pernah dirimu lakukan. Sejak kita percaya kepada Yesus, itu semuanya berubah. Mungkin dulu kita adalah alat kejahatan. Mungkin dulu kita adalah alat sesuatu yang buruk. Tapi hari ini hidup kita diubah menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Wow, hidupmu istimewa, penting, luar biasa. Karena ada kemuliaan Tuhan, Yesus sudah masuk hidupmu. Mari saya berdoa untuk kita semua hari ini. Dan kita terima firman Tuhan hari ini. Tuhan, saya berdoa untuk setiap pemirsa pada hari ini, biar kita mengerti dan menyadari, memandang hidup berubah. Tujuan hidup sudah berubah. Kami sudah berubah karena Engkau sendiri memilih kami. Engkau sendiri mengisi kami dengan hadirat kemuliaan-Mu. Dan kami di dalam tangan-Mu aman-aman. Dan digunakan sesuai kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, saya harap mereka tangkap. Mereka bukan sesuatu yang dibuang lagi. Tapi mereka menjadi alat yang berharga di tangan-Mu. Kami terima kebenaran ini dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada pemirsa yang belum sampai hari ini percaya kepada Yesus, segera hubungi kami. Kami mau ceritakan lebih lagi. Kami mau berdoa bersama denganmu. Dengan semua yang lain juga mau. Yang menghadapi berbagai mungkin halangan hidup, masalah, sakit penyakit. Segera hubungi kami. Kami juga mau berdoa denganmu. Dan kita akan jumpa lagi di dalam program ini. Minggu depan di channel ini, di hari ini, di jam ini. Dan saya Susan Hoover mau mengucapkan sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.